Oke, baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pernyataan Pak Ketua DPRD di sela-sela rapat dengar pendapat bersama pemerintah dan pimpinan partai politik di Kabupaten Alor dalam pembahasannya berkaitan dengan proses percepatan pemulihan Bupati Alor yang saat ini lagi sakit. Dalam pernyataan Pak Ketua DPRD yang pertama, Pak Ketua DPRD menyampaikan di sela-sela RDP itu bahwa di saat bupati lagi sakit seperti ini, ya, Pak Wakil Bupati tidak boleh jalan-jalan saja dong. Harusnya tetap berada di daerah untuk mengurusi uh, tugas-tugas administrasi di daerah. Perlu saya sampaikan kepada Pak Ketua DPRD bahwa jabatan Wakil Bupati itu merupakan pembantu daripada Bupati dan tugas-tugas kedaerahan yang bersifat administratif dalam pelayanan birokrasi itu tidak bisa dijalankan oleh wakil bupati karena belum ada penugasan atau belum ada instruksi yang diberikan oleh bupati ke wakil bupati. Dan memang Pak Wakil Bupati ini itu merupakan pembantu dari Pak Bupati. Dan kalau kita runut ke belakang sampai pada munculnya pernyataan ini bahwa Pak Wakil Bupati itu berangkat ke Surabaya itu untuk menjenguk saudarinya yang lagi dirawat di rumah sakit karena sakit dan butuh kehadiran dari Pak Wakil Bupati Pak Rocky Winario itu. Dan dalam video klarifikasi Pak Wakil juga sudah memperlihatkan dengan jelas bukti percakapan WhatsApp dari Pak Rocky ke Pak Ketua DPRD itu sudah sangat jelas bahwa beliau memang meminta izin dan Pak Ketua DPRD membalas bahwa semoga lekas pulih dan Tuhan memberkati. Lebih singkatnya seperti itulah. Nah, pernyataan Pak Ketua DPRD ini seolah-olah mendiskreditkan posisi Pak Wakil Bupati. Seolah-olah Pak Wakil Bupati selama ini hanya urus jalan-jalan saja tidak jelas, ya, dan cenderung tidak mengurus daerah. Dan ini bagi saya penempatan peribahasa yang keliru. Karena di sela-sela RDP seperti itu kan banyak publik yang menonton, ada banyak pihak yang hadir dalam forum RDP yang terhormat itu. Dan kata-kata yang dipakai ataupun yang dikeluarkan itu harus mencerminkan jabatan yang diemban oleh Bapak sebagai Ketua DPR. Nah, kalau misalnya pernyataan dari Pak Ketua DPRD ini tidak dijelaskan secara detail, maka orang dengan bebas untuk menafsirkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Ketua DPRD ini. Karena kalau saya secara pribadi, saya menilai bahwa memang kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD ini, saya melihat bahwa memang beliau ini punya dendam pribadi atau ada ketidaksukaan terhadap wakil bupati. Beliau mengkritisi ataupun memberikan saran kepada Pak Wakil Bupati melalui pernyataan-pernyataannya dia, tetapi lupa bahwa Pak Wakil Bupati itu merupakan pembantu dari Bupati. Jadi untuk memegang kendali kekuasaan di daerah ini, itu kan kewenangan dia terbatas sebagai Wakil Bupati. Nah, yang saya sangat sayangkan itu di saat daerah ini mengalami ketidakpastian diakibatkan karena bupati lagi sakit. Pak Ketua DPRD melontarkan pernyataan itu seolah-olah ingin mendiskreditkan kembali, saya katakan, Pak Wakil Bupati dan menyembunyikan apa yang selama ini dihadapi ataupun dialami oleh Pak Bupati. Karena tugas-tugas kedaerahan ini yang menjalankan itu kan bupati dibantu dengan wakil. Nah, kalau misalnya pasca sakit sampai hari ini belum sembuh dari penyakit yang dialami ini oleh Pak Bupati,
maka implikasinya kan sampai saat ini kan pelayanan birokrasinya terganggu, pembenahan infrastruktur di segala sektor, pelayanan pendidikan juga sangat terganggu. Ini kan diakibatkan karena bupati memang lagi sakit, itu kan. Nah, kalau misalnya kesalahan itu semua dilemparkan ke wakil bupati, ya saya rasa tidak fair juga Pak Ketua DPRD ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam pernyataan dari Pak Ketua DPRD juga menyebutkan bahwa terkesan menuduh Pak Wakil Bupati bahwa mutasi puluhan pejabat eselon di lingkup pemerintah Kabupaten Alor itu seolah-olah Pak Wakil Bupati ini bermain di belakang layar dan menyodorkan beberapa nama kepada Pak Bupati untuk dilantik. Nah, statement ini menjadi statement yang sangat liar karena tidak dijabarkan secara terperinci kepada publik. Akhirnya menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, saran saya sebagai wakil rakyat, sebagai ketua DPRD, harus menyampaikan pernyataan itu yang utuh, yang tidak membuat rakyat itu bingung untuk menafsirkan. Karena masalah di daerah ini sudah sangat banyak untuk dicarikan solusinya, bagaimana jalan keluarnya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh daerah ini. Nah, kalau misalnya pernyataan-pernyataan Pak Ketua DPRD ini terus bermunculan, maka yang menciptakan kegaduhan sendiri itu kan pemerintahan hari ini, ya kan? Jadi kalau misalnya ada masyarakat sipil seperti saya dan mungkin ada banyak orang di luar sana yang mencoba mengkritisi ataupun memberikan pandangan berkait dengan pelayanan publik di pemerintahan Kabupaten Alor hari ini, yaitu karena memang ada keresahan tersendiri menyikapi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi ini. Maka saya menyarankan kepada Pak Ketua DPRD untuk memberikan penjelasan melalui konferensi pers secara terbuka untuk mengklarifikasi dua pernyataannya Pak Ketua DPRD yang seolah-olah menuding wakil bupati ini, supaya publik jangan terkecoh, publik jangan disibukkan untuk mengurus masalah-masalah etika dalam berkomunikasi ini. Karena sesungguhnya hal-hal seperti ini bisa diselesaikan antara pemerintah dan DPRD, tidak perlu menjadi konsumsi publik. Tetapi ini sudah terlanjur dikeluarkan dan sudah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Alor. Maka sebagai masyarakat saya menyarankan kepada Pak Ketua DPRD untuk segera memberikan klarifikasi. Karena tidak etis sebagai seorang wakil rakyat itu menuding mitranya dan terkesan mendiskreditkan dan menuduh bala. Nah, ini sangat-sangat fatal dalam hal etika berkomunikasi. Ya. Nah, yang berikut juga saya agak sedikit tergelitik berkaitan dengan ada perwakilan masyarakat yang juga hadir dalam RDP itu. Dan setelah RDP ada salah satu oknum perwakilan dari masyarakat yang mengatakan dalam statementnya seperti ini. Selama ini bupati dari suku lain, bupati berganti bupati, dan orang suku Abui itu selalu dukung dan tidak melakukan gerakan protes. Kesimpulannya ialah selama ini orang Abui menjaga bupati dari suku-suku lain. Dan dirinya juga dalam statementnya dia, dalam pernyataan pers yang disampaikan, itu mengatakan bahwa jika, ini harus disimak baik-baik, jika bupati hari ini diganggu oleh orang-orang dari suku lain, maka orang suku Abui siap untuk perang dengan siapapun itu. Nah, ini juga selain Ketua DPRD yang memberikan pernyataan yang tidak utuh,
perwakilan masyarakat yang hadir juga memberikan pernyataan dan terkesan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Karena diksi perang itu tidak dijelaskan secara detail juga. Perang dalam hal apa? Perang logika, perang data, ataupun perang fisik, ataupun perang senjata. Nah, ini harus dijelaskan secara detail. Dan perlu diingat oleh oknum, saya peringatkan sekali lagi, oleh oknum yang ada dalam video itu, saya menyampaikan bahwa Bupati Bapak Iskandar Lakamau itu merupakan bupati seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Bupati, dia tidak mewakili suku-suku tertentu, dalam hal ini suku Abui. Dia mewakili semua suku, semua agama, semua etnis yang ada di Kabupaten Alor. Untuk apa? Pelayanan birokrasi itu bisa berdampak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Nah, kalau misalnya dia mewakili salah satu suku saja, lalu misalnya ada kesalahan yang dia buat, pelayanan birokrasinya dikritisi, maka harus perlu diingat bahwa ada jalur-jalur konstitusi yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Nah, dalam peraturan Permendagri itu sudah sangat jelas ya, mengatakan bahwa bila mana bupati berhalangan tetap dan tidak ada kepastian untuk menjalankan pelayanan birokrasi, maka sudah sepatutnya dia diusulkan untuk dicarikan penggantinya. Nah, ini sah secara konstitusi. Jadi kita tidak memakai pemikiran kita, tetapi ini perintah undang-undang yang wajib dijalankan oleh setiap warga negara. Karena kita, Indonesia ini negara hukum, bukan negara kerajaan yang di dalamnya ada suku-suku. Jadi kalau misalnya Bapak menyampaikan pernyataan pers itu untuk dinikmati ataupun didengar oleh seluruh masyarakat Kabupaten Alor, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, maka narasi yang Bapak gunakan itu salah tempat gitu. Dan salah ucap gitu. Nah, kalau misalnya saya tidak tahu ya, yang mungkin ada yang kenal dengan Bapak ini, saya perlu mengingatkan bahwa konflik sosial di tengah masyarakat ini sudah sangat banyak terjadi di mana-mana. Ada perkelahian antar kampung. Nah, kalau misalnya narasi perang ini salah diartikan oleh oknum-oknum yang berada di belakang layar untuk mendesain ini semua, mendesain kekacauan di daerah ini, maka akan diambil momentum ini untuk dijadikan sebagai dasar bahwa memang orang dari suku tertentu siap untuk berperang dengan suku-suku lain yang ada di Alor. Nah, kalau misalnya hari ini Bapak menyampaikan pernyataan seperti itu sangat mencederai suku-suku yang lain. Bagaimana kalau suku-suku yang lain ini juga bertindak atau melontarkan statement yang sama? Nah, untuk itu bagi saya perlu ada penyadaran dari kita semua bahwa memang kita harus akui selama ini kita merupakan produk yang dihasilkan oleh kebohongan yang diciptakan pemerintah dan DPRD. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya mengutip, ya, ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa kebohongan yang terus diucap berulang-ulang kali suatu saat akan menjadi kebenaran. Dan 1 tahun ini persis kebohongan yang diproduksi terus-menerus itu, dan kita masyarakat menganggap itu sebagai sebuah kebenaran dan mempercayai bahwa bupati sudah sehat. Tapi nyatanya dalam forum RDP, Pak Ketua DPRD sendiri yang mengatakan bahwa bupati lagi sakit. Yang berikut, kalau kita bahas bupati lagi sakit ya, sebagai masyarakat Kabupaten Alor ini, saya sampai saat ini saya belum tahu penyebab dari bupati sakit itu apa.
Karena belum ada sumber informasi yang akurat, yang bisa dipercayai publik, yang menyampaikan itu kepada kita sebagai masyarakat. Yang kita tahu hanyalah ya bupati lagi masa pemulihan, tanpa kita tahu penyebab dia sakit itu apa. Nah, sebagai masyarakat Kabupaten Alor kan kita perlu tahu penyebab dia sakit itu apa. Supaya kita bisa mencarikan jalan keluarnya kan. Dan memberikan saran. Meskipun kita bukan ahli kesehatan ya. Tetapi kan kita bisa tahu bahwa memang bupati sakit ini karena penyebabnya A, B, dan C. Gitu. Tapi sampai hari ini kan kita terkungkung dalam kebohongan yang diciptakan ini. Dan kalau kita lihat dari pelantikan bupati dan wakil bupati sampai saat ini, bupati sakit ini perlu masyarakat Kabupaten Alor ketahui. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan Pak Bupati ini sudah mendekati angka 1, sekian miliar. Nah, ini sangat tidak manusiawi bagi saya. Di saat rakyat lagi susah, demi kita mau menyelamatkan bupati, kita harus membuang anggaran yang begitu besar untuk pemulihan kesehatan dia. Sebagai masyarakat Kabupaten Alor, saya berhak untuk memprotes. Karena apa? Saya tidak diberikan informasi berkaitan dengan penyebab dia sakit itu apa. Jadi wajib hukumnya sebagai masyarakat yang taat membayar pajak ya. Saya tidak sepakat soal ini. Karena apa? Bupati dan wakil bupati itu merupakan pelayan masyarakat. Dan seketika mereka sakit, uang yang dikeluarkan untuk membiayai bupati sakit ini, itu kan mendekati angka yang miliaran rupiah. Sedangkan kalau kita lihat ketentuan undang-undang, 6 bulan itu kalau tidak masuk kantor ya memang harus diganti. Terus apa salahnya kalau diganti? Itu perintah undang-undang kok. Terus kita mau melawan produk undang-undang, melawan negara, kan tidak mungkin. Maka narasi ataupun statement dari oknum yang menyampaikan bahwa akan siap perang dengan siapa saja ini perlu ditelusuri motifnya seperti apa. Karena berani melawan produk undang-undang. Karena itu perintah undang-undang sangat jelas. Kalau dia sakit, nah saya sebagai masyarakat memilih dia untuk melayani saya sebagai masyarakat. Bukan saya memilih dia untuk dia sakit. Kalaupun dia sakit, saya harus tahu penyebab dia sakit itu apa. Tetapi kan sampai saat ini saya tidak diberikan informasi. Ya wajar lah kalau saya mendukung untuk bagaimana proses ini bisa bergulir. Nah, biaya pengobatan untuk pemulihan Bupati Alor ini sudah mendekati angka 1,5 miliaran rupiah yang harus dikeluarkan oleh daerah ini untuk membiayai Pak Bupati yang lagi sakit, yang sebagai masyarakat kita tidak mengetahui penyebab dia sakit itu apa. Lalu kalau kita mempertanyakan penyebab dia sakit untuk dibuka secara umum dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Alor, lantas kita dianggap bahwa kita membenci bupati atau kita ada kepentingan lain. Bukan. Sebagai pemberi suara, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang ada di negara ini, termasuk di daerah ini, ya sebagai masyarakat saya perlu tahu penyebab dia sakit itu apa, supaya anggaran yang dikeluarkan itu tepat sasaran. Dan kita rakyat juga bisa mengikhlaskan anggaran itu. Nah, tapi kalau misalnya kebohongan yang diciptakan selama 1 tahun ini dan hampir menjadi kebenaran ini, kita menganggap bahwa ini sebuah kebenaran yang harus kita junjung, maka saya perlu meragukan daya kritis dan pemikiran objektif dari pemerintah daerah dan DPRD. Saya bisa punya pemikiran lain bahwa memang ada oknum-oknum tertentu
yang memanfaatkan sakit yang dialami oleh Pak Bupati ini untuk merampok anggaran daerah. Saya bisa mengatakan seperti itu karena apa? Kita tidak tahu penyebab dia sakit itu apa, tetapi anggaran yang dikeluarkan itu sudah 1,5 miliar. Nah, saya perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa Kejaksaan Negeri Alor, Polres Alor segera menyelidiki anggaran yang dikeluarkan ini. Karena yang pertama itu sekitar ada 500-an juta yang sudah digelontorkan. Tetapi nyatanya memang Bupati lagi sakit. Tetapi kita dikacaukan pemikiran kita seolah-olah Bupati sudah sehat. Dengan drama-drama yang diciptakan di publik. Dengan cara apa? Dengan cara mendudukan Bupati, memakai pakaian yang sangat rapi dan dipotret sedemikian rupa untuk menggiring opini publik seolah-olah Bupati sudah sehat, tapi nyatanya memang Bupati lagi sakit. Nah, ini merupakan strategi akal busuk yang sengaja diciptakan oleh oknum-oknum tertentu untuk merampok uang daerah. Karena biaya pengobatan ini sangat banyak ya kalau kita lihat. Nah, sebagai masyarakat Kabupaten Alor kita berhak tahu dia sakit penyebabnya apa. Lantas kalau kita mempertanyakan seperti ini, kita dianggap bahwa kita masuk dalam kategori kelompok-kelompok yang mencibir kelompok-kelompok barisan sakit hati. Oh tidak. Jadi pemahaman kita harus kita luruskan bahwa kita rakyat ini merupakan pemegang kendali terbesar di negara ini. Dan setiap anggaran yang dikeluarkan itu merupakan pajak rakyat yang dibayar setiap tahun. Untuk apa? Suatu saat pajak rakyat ini bisa dialokasikan kembali dalam bentuk lain. Lantas kalau kita mempertanyakan itu, kita dianggap sebagai barisan sakit hati begitu. Nah, ini kan tidak sesederhana itu pemikiran kita. Maka saya punya spekulasi bahwa memang sakit yang dialami oleh Pak Bupati ini penyebab memang sengaja ditutupi untuk para oknum-oknum tertentu ini mencari keuntungan di atas sakit yang dialami oleh Pak Bupati ini dengan merampok anggaran daerah. Ini bisa dibantah seperti apapun. Tetapi ini merupakan pemikiran pribadi saya, analisa saya secara pribadi yang saya sampaikan. Begitu banyak orang pintar, begitu banyak ahli, ya, begitu banyak tenaga medis, begitu banyak akademisi, tetapi paling tidak menyampaikan itu ke publik. Tapi sampai saat ini kan semua seolah-olah diam akan kondisi yang dihadapi daerah ini. Hanya ada beberapa orang saja yang getol dalam mengkritisi atau mencari tahu sendiri berkaitan dengan Bupati sakit ini. Tetapi kita mengklaim diri bahwa kita masyarakat Kabupaten Alor ini banyak orang cerdas. Tetapi kan nalar pikir kita kan, kalau saya menilai kita sempit dalam menilai Bupati sakit ini. Karena apa? Informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak utuh. Begini juga kita diam, terus kita berdamai dengan keadaan, kan tidak sesederhana itu. Berarti kan kita lagi berdiam diri untuk menyaksikan kapan daerah ini akan hancur. Kan begitu. Kalau misalnya Pak Ketua DPRD belum memikirkan pansus untuk hak angket, untuk menyelidiki penyebab dari Bupati sakit ini, maka kegelisahan ataupun kerisauan Bapak sebagai Ketua DPR berkaitan dengan pelayanan birokrasi pemerintah yang terkesan terhambat karena ketiadaan Bupati atas penyakit yang dialami oleh Pak Bupati ini, maka akan berkepanjangan. Dan saya bisa menduga bahwa memang hak angket ini merupakan senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh DPRD. Tetapi kenapa itu sampai sekarang belum digulirkan? Karena masih ada tarik ulur tentang siapa pengganti wakil bupati bila mana hak angket itu digulirkan. Kegelisahan bahkan ketakutan yang cenderung menuding sana-sini berkaitan dengan pelayanan birokrasi yang mandek diakibatkan karena bupati lagi sakit. Maka muncul pernyataan seperti ini yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD ini. Pak Ketua mungkin lupa, saya perlu mengingatkan bahwa ada salah satu fungsi pengawasan DPRD itu
yaitu membentuk panitia khusus hak angket. Dan itu dalam Undang-Undang MD3 itu merupakan keniscayaan yang dimiliki dan keistimewaan yang dimiliki oleh DPRD untuk menelusuri pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah. Agar apa? Publik bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan kinerja-kinerja dari pemerintah ini. Tetapi kalau misalnya sampai saat ini DPRD belum menempuh langkah hak angket ini, maka publik akan terus dikacaukan dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi dan tidak utuh seperti ini. Dan rakyat sebenarnya tidak membutuhkan pernyataan seperti ini. Rakyat butuh kerja konkret. Kerja-kerja kedewanan itu harus berjalan dengan efektif. Nah, kenapa hak angket itu belum bergulir? Ya mungkin saja Anda bisa berdalil bahwa memang keputusan di DPRD itu merupakan keputusan yang kolektif kolegial. Tetapi hak angket ini harus terus didengungkan. Kenapa kita semua takut untuk mendengungkan hak angket ini? Padahal hak angket ini untuk menelusuri penyebab dari Bupati Sakit itu apa. Itu kan pertanyaan besar ratusan ribu masyarakat Kabupaten Alor ini yang belum mengetahui penyebab dari Bupati Sakit ini apa. Karena dengan hak angket itulah kita bisa tahu penyebab dari Bupati Sakit ini dia melakukan perbuatan A, perbuatan B, perbuatan C. Tapi kalau misalnya sampai hari ini belum dijalankan, ya saya perlu meragukan kredibilitas dari DPRD Kabupaten Alor. Karena seolah-olah keniscayaan dan keistimewaan yang diberikan oleh negara ini tidak digunakan, tetapi dijadikan itu sebagai sandraan politik. Nah, pernyataan Pak Ketua DPRD ini saya rasa sangat di luar nalar, yaitu tidak berdasar dan cenderung mencuci tangan atas persoalan di daerah ini dengan tidak menjalankan hak angket DPRD Kabupaten Alor. Kenapa kita semua takut akan hak angket? Karena hak angket itu bisa mengangkat dan memberhentikan bupati dan wakil bupati kok. Apakah ada deal-dealan tertentu sehingga hak angket ini tidak didorong oleh DPRD? Nah, kita sebagai masyarakat sipil harus mendorong supaya DPRD segera membentuk pansus untuk hak angket. Karena kalau ini jalan satu-satunya, jalan konstitusional yang diberikan negara oleh negara kepada DPRD. Karena jalan konstitusional harus kita tempuh. Kita tidak bisa mengharapkan lagi siapa-siapa untuk menyelamatkan daerah ini. Hanya ada jalan satu-satunya, yaitu mendorong agar DPRD mempercepat pembentukan pansus hak angket. Supaya kita bisa tahu informasinya. Karena semakin kalau ini tidak dijalankan, maka oknum-oknum tertentu yang membuat kekacauan di daerah ini, yang sengaja menciptakan konflik di daerah ini, yang menggunakan sakit yang dialami oleh Pak Bupati ini untuk menunggangi kepentingan mereka merampok uang daerah, akan terus berlanjut selama 5 tahun ini. Sebagai masyarakat Kabupaten Alor, saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka saran dan kritikan dalam pernyataan saya ini semoga bisa dijadikan sebagai bahan acuan, tetapi paling tidak kita publik harus tercerahkan, harus mulai bermunculan untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang sangat terstruktur dan objektif kepada pemerintah dan DPRD. Karena kontrol publik, kontrol masyarakat sipil itu sangat berpengaruh penting terhadap kebijakan dan keputusan daerah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Merdeka.